wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ada orang mengkambing hitamkan bulan. Rumah tangga yang hancur, yang dikambing hitamkan apa? Bulan. Padahal kalau kita kembali kepada hadits tadi dan ayat-ayat yang kita baca, harusnya yang dilakukan adalah apa? Introspeksi. Jadi rumah tangga itu hancur gara-gara apa? Bisa jadi gara-gara perilaku suaminya yang buruk. Atau perilaku istrinya yang buruk. Suaminya kerjaannya cuma marah-marah. Setiap hari selalu judol. Nah, wong suaminya yang setiap hari judol, istrinya setiap hari ngapain? Ratau masak, kerjane tiktokan. Yang disalahkan bulan suro. Si kepriwe. Ya. Apa korelasinya gitu loh. Umat Islam itu diajak oleh ajaran agamanya untuk berpikir logis. Untuk berpikir ilmiah. Untuk berpegang dengan dalil. Bukan dengan mitos. Bukan dengan khurafat. Bukan dengan sesuatu yang sifatnya mistis. Umat Islam itu adalah umat yang cerdas. Ya. Gembok, warungnya sepi. Wis diomongi kowe wingi, ki kios nomor pira? Nomor berapa? 13. Wis diomongi pingpol ngabang-abing. Ada, mesti siap. Mbok yau introspeksi, kenapa gorengannya ora laris? Lah wong gorengan wingi ora entong. Digoreng maning. Ya pantes sepi. Kok malah yang disalahkan? Angka berapa? 13. Saking parahnya percaya mitos ini sampai beberapa pesawat maskapai penerbangan itu menghilangkan kursi nomor 13. Iya. Dan ini kami lakukan penelitian. Coba maskapai A, maskapai B, maskapai C. Begitu nyari kursi 13, tidak ada. 12, langsung apa? 14. Bayangkan. Sampai sedemikian parahnya orang percaya dengan mitos. Di hotel pun juga mirip kayak gitu. Nggak ada lantai. Sebelum kamar. Nggak ada lantai. Berapa? 4. Betul. Begitu buka lift. Loh. Loro. Langsung. Maaf. 3 langsung. 5. Nggak ada lantai 4. Kenapa? Dianggap angka sial. Kenapa? Karena gabungan dari 1 tambah 3. Kan 13. 13. 1 tambah 3. Jadi berapa? 4. Kalau nggak percaya, lihat beberapa hotel. Dan sudah saya coba di beberapa hotel seperti itu. Nggak ada lantai 4. Berarti ngambang Ustadz, maksudnya lantai 2 terus langsung lantai 3 langsung lantai. Bukan ngambang. Cuman lantai 4-nya ada, fisiknya ada. Tapi nggak ditulis sebagai lantai nomor 4. Langsung ditulis lantai 5. Padahal rata-rata orang yang punya maskapai, orang yang punya hotel, itu rata-rata orang berpendidikan. Tapi pola pikirnya
memprihatinkan. Ya. Mengkambing hitamkan apa? Angka. Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Ya. Mengkambing hitamkan sebuah kebiasaan yang boleh-boleh saja. Ada anak lahir terlilit apa? Puser. Langsung ke bapaknya wingi nembe adus. Terus goleng nganggo apa? Anduk. Gimana coba? Ya pakai anduk terus diapain? Dililitkan kemana? Diselempangkan ke leher. Jadi pakai terus diginiin. Ya. Ramane, ramane hubungannya apa? Ya. Punya anak perempuan, begitu lagi makan ayam, ada gulai gitu. Ajan jukut suwiwi. Mbok digawa lunga nang bojone adoh. Yang di kambing hitam kan apa? Sayap ayam, bayangkan. Sayap ayam. Kan melasi banget. Apa nih? Sayapnya apa? Itu kan salah satu bagian yang favorit. Dan yang seperti itu banyak sekali. Jamaah yang kami hormati. Dan Islam mengajarkan kepada kita bahwa hal-hal yang tidak mengenakkan yang kita alami bukan karena angka, bukan karena hari, bukan karena bulan, tapi karena apa? Perilaku buruk kita. Ada seorang bijak mengatakan seperti ini. Al-hasanul khuluq min nafsihi fi rahah wan nasu minhu fi salamah. Orang yang akhlaknya baik, hatinya akan tentram, dan orang lain akan nyaman bergaul dengan dia. Jadi kalau orang perilakunya baik, akhlaknya mulia, menguntungkan siapa? Diri sendiri atau orang lain? Menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain. Kebalikannya apa? Wasayyi'ul khuluq annasu minhu fi bala'in wa huwa min nafsihi fi ana. Sedangkan orang yang akhlaknya buruk menyengsarakan dirinya dan menyengsarakan orang lain. Jadi kalau kita ini bolak-balik mendapatkan kesialan, nah, di rumah, di jalan, di kantor, di pasar, itu jangan kita menimpakan kesialan kepada orang lain. Coba introspeksi diri. Jangan-jangan saya yang ngomongnya nyelekit. Ya. Kenapa ya teman sekantor nggak ada yang mau deket-deket sama saya? Pancen wong sekantor angel kabeh. Subhanallah. Kenapa kita nggak mikir? Kita introspeksi diri. Jangan-jangan orang-orang itu menjauh dari kita karena mereka nggak tahan. Nggak tahan apa? Duduk bersama kita. Karena ngomongnya nyelekit, pedes. Ya. Kenapa ya anak-anak saya nggak deket sama saya? Lawang jenengan dolanan HP terus. Ya. Pengen anaknya deket sama kita. Kalau kita pengen anak-anak deket sama kita, maka kita harus meluangkan waktu buat anak-anak kita. Ya. Siapa yang tadi malam
mengantarkan anaknya tidur dengan cerita. Angkat tangan. Masya Allah, 1. Liane 2. Kisah ini akeh atau yang lainnya takut teriak? Nah, suruh dua anak, anak Ustaz, aku sembah-mbah, yes foto nih. Ya. Cerita sebelum apa? Tidur. Cerita penghantar tidur. Itu kan luar biasa itu. Nah, bagaimana anak akan akrab sama kita? Lawang kita nggak pernah menemani dia tidur, cerita sebelum dia tidur. Lawang kita nggak pernah menemani anak kita dolanan apa? Layangan. Ya. Ini kan lagi musim apa? Layangan. Pak, temani apa? Layangan. Lagi sibuk. Sibuk apa? Ya paling HP-an. Ya. Masih ingat banget ya, bagaimana dulu ya ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah itu ngajak dir-diran. Ngajak apa? Dir-diran. Ya, titis banget. Jadi sampai ingat itu bagaimana beliau membidikkan apa? Kelereng. Ya. Jadi beliau pakai kayak gini, dipakai apa namanya? Jempol. Wow. Kalau kita kan rata-rata dikeker gitu ya. Itu pun nggak kena. Jadi bayangkan itu kejadian kapan coba? Kejadian 30-an tahun yang lalu. Itu masih keinget. Jadi kalau anak kita renggang hubungannya sama kita, nggak akrab sama kita, jangan salahkan anak kita dulu. Coba lihat seberapa kita berupaya maksimal untuk menemani anak kita bercanda, untuk menemani anak kita jalan-jalan, untuk menemani anak kita nggarap PR, untuk makan bareng di meja makan. Itu yang selalu kita lakukan. Banyak anak-anak ketika bangun tidur bapaknya tidak ada. Sudah nopo? Berangkat kerja. Dan ketika anak itu tidur bapaknya belum pulang. Dan ketika hari libur bapaknya mancing. Lah terus ki anaknya siapa? Ya. Introspeksi diri. Itu kira-kira pelajaran paling penting dari hadis yang tadi kita baca. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.